menanggapi fenomena kemasan viral tuh di pabrik di Majalengka yang sampai super massal itu mencapai 100 itu menurut Mbak seperti apa? Itu benar super atau tidak? Kejadian itu adalah kejadian nyata dan benar ya. Seperti kita ketahui, Majalengka itu adalah masih wilayahnya berdekatan dengan Cirebon. Kota Cirebon itu yang terkenal sampai dari dulu sampai hari ini dan mungkin sampai nanti itu dengan kota mistisnya. Artinya segala sesuatu itu di situ tuh kalau kita sesumbar pun pasti akan ada hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini dengan adanya kesurupan massal tersebut berarti menandakan bahwa memang kental mistiknya dan memang itu benar terjadi. Itu berarti memang itu apakah dulu itu bisa ke tempat mungkin ada keramat atau dibangun kayak apa atau gimana tuh? Kalau dari mata penglihatan aku adalah tempat itu dulu memang ada semacam kayak kuburan ya. Ini zaman dulu itu ada kuburan dan ada satu tempat yang istilahnya kuburan itu keramat. Ada kuburan keramat di situ dan kuburan itu sempat akhirnya kan diratakan dan keramat tersebut itu juga tidak dipelihara, artinya tidak tidak mohon izin atau misalnya secara baik-baik gitu loh, artinya tidak dikebumikan dengan baik-baik seperti itu. Dan juga ada hal lain juga yang energinya itu di luar dari itu, yang artinya adalah berkaitan dengan hal mistis yang tidak baik, tujuannya adalah semacam kayak perjanjian. Berarti apakah itu juga bisa penyebabnya yang dari sekian banyak itu karyawan yang sifat tertawa sendiri, yang menangis? Iya. Berarti itu juga bisa dikatakan sebagai penyebabnya ya? Iya, betul. Lalu yang seharusnya apa yang harus dilakukan agar hal tersebut nggak terjadi, Mbak? Seperti itu. Begini, biasanya kalau tempat ataupun daerah di mana kalau itu adalah bekas tanah pekuburan, itu harusnya itu kita ada yang namanya melakukan ritual, di mana ritualnya itu simple sih sebenarnya, cuma pembacaan doa Yasin ya, atau yang kita sebut dengan ruqyah atau pembersihan sebelum kita membangun harusnya. Dan ketika di tempat itu atau tanah tersebut ada makam keramat, harusnya juga kita ketika misalnya itu mau diuruk, kita harus angkat dulu nih ya, angkat dulu sosok mayit yang keramat ini dan dikebumikan layaknya orang yang memang kita hormatin gitu loh ya. Dan kalau aku melihat flashback balik itu tidak tidak dilakukan hal itu, malah langsung dibabat habis dan istilahnya seolah-olah itu tidak ada. Jadi ini yang menyebabkan pada akhirnya kalau dibilang keramat itu, kalau kita ngomongin keramat artinya sesuatu hal yang sakral. Nah, itu yang tidak dilakukan, sehingga ritualnya tidak dilakukan akan menyebabkan dan mengakibatkan kesurupan itu tadi. Artinya marah dong. Jangankan mereka, ketika kita aja disenggol atau misalnya nih, misalnya kita lagi tidur, terus tiba-tiba dibangunin, tapi dengan tidak sopan, marah nggak? Marah kan? Sama halnya seperti itu. Lalu ini kan sedikit mungkin instan dan mudahnya sampai segitu. Itu kenapa sih apa mungkin ada faktor lain yang sehingga mudah memasuki ke tubuh karyawan ini sehingga banyak kesurupan? Penyebabnya bagaimana, apa dia kira gosok kah, apa gimana mungkin pandangan? Terkait dengan terjadinya kesurupan massal, ini ada kaitannya juga dengan pemilik tanah tersebut dan juga tempat tersebut, di mana mereka biasa melakukan satu ritual. Dan ketika ritual itu tidak dilakukan, maka yang biasanya misalnya kita menyediakan kopi, tiba-tiba lupa tidak menyediakan kopi, pada akhirnya kan makhluk gaib itu kan marah. Nah, itu ritual-ritual yang seperti itu yang harusnya tidak dilakukan. Kalaupun mau, mungkin bisa dengan baca Yasin bareng di situ, Al-Fatihah gitu setiap malam Jumat, itu akan lebih baik, lebih bagus daripada kita misalnya menyediakan sesaji atau biasa setiap malam Jumat misalnya memotong ayam hitam. Nah, ritual-ritual yang istilahnya yang mengundang setan itulah yang pada akhirnya membuat setan itu betah, dan ketika itu tidak dilakukan, otomatis dia akan marah dan meminta
Nah, kalau tidak dikasih, pada akhirnya dia akan memasuki yang mereka-mereka nih, orang-orang yang kita kan nggak pernah tahu keimanan seseorang tuh setebal apa sih, ya kan? Jangankan kita gitu kan, istilahnya kadang-kadang kita itu kayak aku sendiri pribadi gitu, misalnya walaupun aku sholat belum tentu keimanan kita itu sekuat itu gitu loh. Jadi tingkat keimanan seseorang juga, dan juga mungkin perilaku kita juga yang tidak baik akan menyebabkan kita lebih mudah untuk kesurupan. Ya, kosong iman kita bisa menyebabkan kita kesurupan, pikiran kita kosong juga akan menyebabkan kesurupan, apalagi yang terbiasa dengan yang namanya perbuatan yang tidak baik, itu akan lebih gampang dimasukin dengan hal-hal gaib kayak kesurupan itu. Makanya tapi kok kayaknya dengan serentak begitu ya Mbak ya, tapi kita emang berarti Mbak banyak banget kali penemuan atau bagaimana Mbak? Ya itu tadi, latar belakangnya kenapa sampai menyebabkan banyak adalah karena tempat tersebut dulunya adalah pekuburan massal dan ada satu kuburan keramat itu tadi. Ya, artinya ketika itu kuburan massal berarti kan roh-roh yang jiwa-jiwa ini kan masih di situ, Mas. Otomatis ketika satu orang misalnya nih, satu orang ini yang masuk itu adalah energi terkuat dari di situ. Nah, otomatis ketika kesenggol begini dan orang itu kebetulan mungkin lagi punya pikiran apa, akhirnya nyamber. Begitu juga selanjutnya, energi itu akan lebih gampang ketika kita menduduki tempat yang dimana tempat itu adalah kuburan. Itu akan lebih gampang kesurupannya. Gitu. Beda sama halnya kalau kita memasuki suatu rumah, misalnya rumah ini walaupun itu tanahnya kuburan, tapi rumah itu misalnya kita sering bacakan lantunan ayat Al-Quran ya. Beda sama tempat kalau kita masuk suatu tempat yang di situ ada sesajian, itu akan lebih mudah kita kesurupannya. Coba kita masuk ke masjid, ada nggak kesurupan? Kalau misalnya ada, berarti orang itu pura-pura kesurupan gitu. Itu beda, karena itu tadi yang aku bilang, yang melatar belakangi adalah tempat itu adalah kuburan, dan pemilik ataupun ya yang mempunyai tempat tersebut melakukan ritual-ritual yang mengundang setan itu tadi. Jadi ya otomatis manusianya juga di situ banyak, akhirnya apa? Ya nyamber kemana-mana. Gitu. Mungkin sarannya seperti apa untuk dalam peristiwa ini? Oke, buat pemirsa iNews, apapun itu kejadian ini jadikanlah pelajaran, dan buat kalian juga ya, buat siapapun ya, seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah kalian melakukan ritual-ritual aneh yang artinya yang berkaitan dengan mengundang roh atau arwah dengan sesajian ya. Lebih baik kita, ayolah, kalau misalnya kita itu punya rumah tempat tinggal, kalau mau nyaman, biasakanlah untuk setiap malam Jumat atau setiap hari itu kita lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu akan lebih tenang, lebih adem ya. Jangan pernah kita tuh melakukan sesuatu hal yang di luar nalar kita ataupun di luar agama kita, karena biar bagaimanapun segala sesuatu hal yang dilakukan istilahnya yang mengundang setan akan kembali ke diri kita sendiri dan tidak akan membuat nyaman. Jadi marilah kita kembali kepada ajaran Al-Quran.